ampun, udah lama banget. Aku pengen banget ketemu sama Bu Ambar. Kan kita sering atuh. Ya, cuman kan lupa terus lupa terus. Jadi aku ada permasalahan. Kayaknya aku butuh di coaching sama Bu Ambar deh. Soalnya permasalahan ini tuh agak bikin aku pusing dan menyangkut ya nama baik kelas aku lah, intinya kayak gitu. Gini aja. Janjian aja kita ketemu. Nah, Bu Ambar bisanya kapan tuh? Soalnya kan butuh cepat nih biar ini segera tertangani. Paling aku ada waktu sih Budian, kan besok rapat ya, nanti kayaknya lusa tuh kita ketemuan. Tapi ini Budian, kan aku ceritanya lagi mau diobservasi nih soal latihan coaching. Aku ngajak, kebetulan yang mau observasi itu Bu Endah, gitu kan. Gimana kalau aku ngajak dia? Oh, oke deh, nggak apa-apa ya, belum berat itu Bu. Iya, sorry ya, Oke oke deh. aja. Iya, nggak apa-apa Tadi deh. rahasianya kebuka nggak apa-apa deh. Iya, nggak apa-apa deh. Pembelajarannya baik juga kan. Oke, nah ya udah kita ketemu lagi ya. Mbak, gimana ini? Katanya mau mengadakan coaching ya? Iya Bu Endah, cuman waktunya ini aku sih belum sempat ngatur waktunya. Oh iya, aku tuh kemarin ketemu sama Budian di lobi. Kemudian Budian itu mau curhat. Oh iya, iya. Pas itu kan pas banget ya, Bunda ya. Aku pikir ini pas banget nih. Aku kan mau observasi coaching juga. Terus aku ngomong sama Budian, bagaimana kalau aku ngajak Bu Endah untuk coaching Budian. Dan alhamdulillah sih Bu Endahnya mau gitu ya. Budiannya mau? Iya, aku lagi tunggu nih kabarnya dari Budian, kira-kira waktunya kapan dan akunya juga bisa. Kayak gitu. Kreatif sekali ya Bu, sudah dikondisikan gitu Iya. ya. Nah, sejauh ini udah ada nih dong persiapannya, pasti udah disiapkan ya. Apa nih persiapan Bu Ambar yang sudah dilakukan? Aku sih udah baca-baca ya Bu Endah ya, udah baca-baca, udah sempat baca-baca kompetensi dari coach itu seperti apa gitu kan. Ada 3 kompetensi ya. Yang pertama itu kalau nggak salah kompetensi bagaimana kita menjadi hadir penuh atau present. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pendengar aktif. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa ya. Baru saya mau menanyakan kompetensi coaching yang Bu Ambar sudah menjelaskan. Iya. Baik sekali ya. Jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ada 3 ya Bu, saya ingatkan ya. Takutnya lupa yang tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkannya itu harus aktif. Saya nggak bisa disambi kayaknya ya Bu ya, coaching sama pertanyaan berbobot. Iya. Nah Bu, tadi Ibu sudah sebutkan dari 3 bagian yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira mana nih yang mau Ibu observasi, Ibu gali lebih dalam lagi? Menurut Ibu kayaknya saya di sini deh. Yang mana Bu dari? Nah itu dia, kemarin sih aku sempet juga ya melakukan coba-coba nih kita latihan coaching. Yang ingin aku kembangkan dan aku gali adalah bagaimana kita bisa hadir penuh. Yang pertama, sebenarnya ada 2 sih, hadir penuh sama mendengarkan aktif. Masalahnya begini, waktu aku latihan jadi coaching, tiba-tiba anakku teriak kan gitu ya, teriak minta ditemenin tidur. Nah itu langsung blank, wah buyar semua. Jadi memang aku sama Budian sih janjian kemarin. Kemudian aku juga mau cari waktu nih yang pas supaya kita bisa ngobrolnya tuh lebih enak dan akunya juga fokus gitu benar. Jadi benar-benar udah mantep banget nih, pengen banget menggali fokusnya itu ya. Iya. Semoga ini dikondisikan tidak ada gangguan ya. Iya. Amin. Lalu bagaimana cara Ibu Ambar nanti melihat indikator tercapaian yang tadi Ibu sebutkan tadi yang untuk supaya bisa present hadir penuhnya itu tadi, kira-kira apa nih nih? Ini Bu Endah, kalau aku udah bisa melontarkan pertanyaan berbobot, menurut aku berarti aku udah bisa sih hadir penuh, udah bisa mendengarkan secara aktif gitu loh terhadap coaching. Itu sih Bu Endah, yang semoga aja kemudian nanti bisa lancar gitu kan. Iya. Memang benar-benar butuh persiapan banget ya Bu Ambar ya. Iya. Oke, silakan deh, kapan mau dimulainya? Nanti aku bilang sama Bu Endah. Tolong berkabar ya. Berkabar. Oke. Ya. Kita kondisikan waktunya, maksudnya biar nggak bertabrakan dengan kegiatan kira-kira dalam waktu dekat ya. Ya, oke. Makasih Bu Ambar. Gimana Bu Dian?
tadi kan kita udah ketemu tuh, Budian mau curhat. Cuman waktunya kita nggak banyak nih. Kan ini udah sore juga ya. Paling ada waktu 15 menit. Kira-kira Budian apa sih yang mau disampaikan selama 15 menit nih obrolan kita? Nah, jadi gini Bu, aku tuh punya murid kan, namanya Marcel. Jadi dia itu kadang-kadang terlambat, kadang-kadang nggak terlambat. Jadi gini, kan Bu Ambar kan udah tahu ya, kami kan pagi siang tuh kelasnya. Iya. Jadi kalau pas pagi dia itu sering banget terlambatnya. Hari ini terlambat, sudah dinasehati, besoknya sudah nggak terlambat tuh. Tapi hari berikutnya dia terlambat lagi. Kayak gitu terus. Tar dulu. Marcel itu yang mana ya anaknya ya? Itu yang kecil-kecil itu loh Bu. Yang kalau pas upacara pasti ada di barisan yang telat-telat itu. Oh iya, aku ingat. Terus gimana tuh Budian? Kira-kira nih, kan Budian udah tahu nih ya, Marcel ini terlambat paginya. Jadi sebenarnya tujuannya bagaimana nih Budian? Pengennya seperti apa gitu? Pengennya aku itu si Marcel ini jadi nggak terlambat lagi gitu. Kan malu ya sama guru piket, masa kelas aku lagi pas dibahas Budian itu kelas Budian lagi loh yang nggak terlambat si Marcel gitu. Kan paling cuma 3-5 anak kan yang berdiri di situ, pasti ada aja anakku akan jadi malu. Iya ya. Terus nih Budian ya, kan udah tahu nih Marcelnya terlambatnya pagi doang nih ya kan. Dalam seminggu itu bisa berapa tadi? Iya, bisa 2-3 kali lah. Tapi memang pas pagi doang nih. Kalau pas siang sih karena jam 11 ya. Iya, jadi nggak benar. terlambat. Terus kira-kira nih sama Budian sendiri dengan melihat kondisinya Marcel nih yang kayak gini ya, kira-kira kesempatan yang seperti apa sih yang mau Budian sampaikan ke Marcel atau ke orang tua atau ke siapa gitu ya? Jadi aku sih pengennya mau WA mamanya gitu. Selama ini kan memang baru WA ngasih tahu kalau Marcel terlambat gitu, biar besok nggak terlambat lagi. Tapi kan buktinya ini berulang terus. Nah mungkin aku mau coba ngomongin mamanya buat ketemu langsung kali ya. Itu juga bisa itu. Kemudian kira-kira tapi udah dilaksanakan? Belum. Oh iya. Nah, ini sama Bu Amber jadi aku iya kenapa aku nggak manggil aja dari kemarin-kemarin kan mamanya. Iya, berarti sekarang ini nih posisi Budian sendiri ada di skala berapa nih kalau begini ya Budian? Kalau kita bicara posisi kita saat ini dalam nanganin si Marcel nih dalam kasus Budian, kira-kira ada di posisi skala berapa? Kalau aku bikin dari skala 1 sampai skala 10, Budian kira-kira ada di skala berapa? Emang kalau yang baru aku lakukan ini mungkin ada di skala 3 kali ya Bu. Karena memang aku baru WA mamanya doang. Memang kata mamanya si Marcel itu tidurnya itu karena malam jadi paginya dia bangunnya kesiangan. Tapi Bu, yang aku herannya, aku nanya ke Marcel, katanya mamanya yang telah jemput. Nah jadi si Marcel ini tuh tinggal sama neneknya, tapi antar jemput sama orang tuanya gitu. Cuman aku memang belum concern lagi nih yang bener itu siapa mamanya apa si Marcel. Memang belum aku panggil sih dia. Terus kalau gini nih Budian ya, kan tadi ada di posisi skala 3 ya, kira-kira sama Budian pengen dinaikin jadi skala berapa? Nah mungkin aku nggak muluk-muluk kali ya Bu, mungkin di skala 7 kali ya yang aku mau ya? praktekkan ke Marcel ini biar nanti si Marcel bisa lebih disiplin lagi. Nah untuk mencapai skala 7 kira-kira gimana Budian? Apa yang bisa Budian lakukan untuk menaikkan skala itu? Nah ini mungkin aku kan tadi ya mau WA mamanya lah, ngomongin mamanya biar nanti datang gitu, kita bisa ngobrol bareng dan cari solusi. Nah mungkin selain itu juga aku harus home visit kali ya. Karena kalau home visit itu kan ketemu sama neneknya tuh. Aku memang penasaran juga gimana sih keseharian si Marcel ini, karena kan tinggalnya berbeda nih. Jadi nanti mungkin mau home visit sekalian tuh
sama si Marcel dan juga mamanya, biar diemprokin tuh bertiga kan, jadi bisa tahu tuh kenapa sebenarnya ini si Marcel nyakah atau malah ada pihak lain yang nggak mendukung si Marcel ini biar nggak terlambat terus. Kira-kira nih rencana Budian yang tadi nih mau home visit, kira-kira mau dilakukan kapan nih dalam jangka waktu pendek ini? Mungkin aku mau WA besok langsung aja kali ya Bu. Besok kan yang minggu depan ini memang anak-anakku kan pagi nih. Nah, nanti aku sekalian mau WA ini buat ketemu lah hari Senin kali ya kalau nggak Selasa. Terus gimana nih Budian? Kan tadi udah bikin rencana, terus mau ketemu dalam jangka waktu pendek ini. Komitmen Budian sendiri bagaimana untuk melaksanakan rencana itu? Nah, tentu saja aku harus langsung action gitu ya, jangan ditunda-tunda terus. Jadi hari Selasa nanti aku bilang sama mamanya, hari Rabunya kita mau home visit aja langsung ke tempat neneknya si Marcel atau si Marcelnya tinggal kayak gitu. Berarti kan ini rencana ke depan dan komitmen Budian sendiri ya. Untuk yang pertama langsung WA mamanya dalam jangka waktu dekat, yang kedua adalah langsung home visit ya, untuk mengetahui kondisi anak tersebut ya, terutama Marcel. Sekarang Budian nih kita ngobrol-ngobrol soal kira-kira nih orang-orang yang mau kita libatkan nih, ya kan, dalam mengatasi si Marcel ini, kira-kira siapa aja? Nah, mungkin aku mau libatin yang pasti sama orang tuanya lah ya. Udah gitu sama neneknya. Nah, misalnya ini masih berulang lagi, aku mau libatin ibu kepala sekolah lah. Terus kalau misalnya si mamanya ini nggak datang-datang nih misalnya gitu ya Bu, aku mau minta bu kepala sekolah nanti buat manggil secara resmi kali ya, biar hal ini nggak terulang, karena kan memang jelek banget itu pas upacara pasti ada aja anak yang barisannya itu berbeda gitu, dan pasti ada anak kelasku kan malu. Iya nih, Budian, kira-kira nih dari obrolan tadi kira-kira apa yang bisa Budian simpulkan nih? Alhamdulillah Bu Ambar, terima kasih banyak. Aku jadi bisa mikir nih gimana solusinya si Marcel yang selama ini aku diemin terus gitu loh. Makanya si Marcel ini kan berulang-ulang terus ya, karena aku belum melakukan yang tadi dan memang aku gak kepikiran sampai ke situ Bu Ambar. Makasih banget loh, karena Bu Ambar jadi aku ada ide seperti itu. Ya, terima kasih, aku juga ya kan kita sama-sama ini ya ngajar di sini ya. Ibaratnya kalau ada anak terlambat juga kita pastilah ada umi. Ya alhamdulillah aku juga tercerahkan ya Budian. Oke deh Bu Ambar, makasih banyak ya Bu Ambar ya. Ntar kalau ada masalah lagi kita curhat-curhatan lagi. Tapi aku tunggu loh. Kan ini Budian mau ngatasi masalah Marcel, aku pengen penasaran nih, kira-kira Marcel progresnya ke depan seperti apa nih? Oke, iya. Mungkin kalau habis 1 minggu ini aku selesaiin dulu, kita ketemu lagi ya. Oke, sip. Oke, makasih ya Bu Ambar. Oke, selamat ya Bu Ambar. Luar biasa tadi yang keren banget, keren. Bu Ambar, kalau saya boleh memberi nilai dari skala 1 sampai 4 ya, Bu Ambar tuh saya nilai dapat 4 skornya, luar biasa. Sudah bisa menjadi coach yang the best. Keren. Masih perlu belajar. Semoga ini terus ya digunakan. Bahkan nanti diimbaskan ya ke teman-teman untuk ternyata kita bisa ya menjadi coach ya. Perlu latihan dan praktek baiknya boleh dong dilakukan. Aku juga terima kasih ya Bu Enda. Sama-sama, luar biasa. Aku juga banyak belajar nanti dari Bu Ambar ini. Thank you. Terima kasih Bu Ambar.